Oke, selamat siang Prof. Ari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami dalam aplikasi Nime. Oke, jadi untuk pendahuluannya sedikit, di sini kita menggunakan aplikasi Nime atau Constant Information Miner yang merupakan platform software untuk menganalisis, integrasi, dan juga melaporkan data. Nah, untuk Nime sendiri ini, keunikannya mungkin yang sudah kita tahu itu adalah membangun suatu workflow atau kerja analisis data dengan cara drag dan drop notes-notesnya gitu. Nah, sehingga pengguna ini tidak harus memiliki kemampuan IT yang terlalu tinggi dan bisa digunakan oleh banyak orang seperti peneliti di laboratorium dan analisis data lainnya. Nah, konsep utama tadi dari Notes itu yang memiliki fungsi-fungsi spesifik seperti untuk membaca file, menghitung, dan membuat visualisasi. Nantinya mereka akan saling dihubungkan satu sama lain untuk membentuk suatu analisis data yang lengkap. Pada workflow kami kali ini, kami membuat suatu analisis untuk bisa mengklasifikasikan berapa banyak pasien yang positif diabetes ataupun negatif diabetes dari profil kesehatannya. Nah, data yang kami pakai ini pun diambil dari database Kaggle, di mana database ini terdiri dari 768 rows dan 9 kolom yang berisikan profil kesehatan pasiennya. Mungkin boleh dimulai dari yang file reader-nya. Jadi workflow kami dimulai dari file reader, di mana data tadi itu dalam bentuk CSV itu kita masukkan ke dalam file reader. Nah, file reader ini Node file reader merupakan titik awal dari workflow kami, di mana fungsinya itu untuk membaca dan mengimpor data dari suatu file eksternal ke dalam si aplikasi NAME ini. Nah, file kami ini nanti akan membacakan isi database yang berisikan tadi profil kesehatannya dari preferensi, kadar glukosa, tekanan darah, skin thickness, insulin, BMI, terus juga diabetes predicative function, age, dan yang terakhir adalah outcome. Nah, nanti setiap barisnya ini akan merepresentasikan dari atribut atau fitur dari fitur medis dari pasien. Nah, selanjutnya dari data tersebut kami connect atau kami sambungkan dengan number to string. Nah, sebenarnya number to string ini memiliki fungsi yang spesifik untuk di bagian decision tree learner atau di node yang keempat ini. Mengapa? Karena data outcome kami yang di table terakhir, ya kolom terakhir itu berupa angka atau number, sehingga pada notes decision tree learner ini dia tidak bisa membaca dalam bentuk number, maka harus diubah menjadi string ataupun teks gitu. Jadi eh, fungsi spesifiknya ini adalah mengubah tipe data dari yang awalnya number menjadi teks. Karena di outcome sendiri kami ini ada dibagi dua, ada yang nilainya satu dan nol, di mana satu ini terindikasi positif dan nol itu terindikasi negatif. Nah, jadi modelnya ini tugasnya adalah mengklasifikasi ataupun membedakan antara kelas nol dan juga kelas satu dalam outcome. Ya, sehingga nanti decision tree learner ini tidak menganggap angka tersebut itu sebagai masalah regresi atau tidak memprediksikan angka dan bisa menghasilkan eksekusi yang gagal di akhir workflow. Mungkin boleh dilanjutkan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan konversi dari angka menjadi label menggunakan number to string tadi, data kemudian dibagi menggunakan table partitioner, di mana node ini berfungsi untuk membagi dataset itu menjadi dua subset, yaitu training test dan test set. Nah, tujuannya ini dengan membagi dataset ini adalah supaya supaya model itu bisa dilatih dengan data training lalu nanti diuji performnya di data testing lalu divalidasi. Nah, training set ini adalah bagian data yang dipakai buat ngelatih si model untuk belajar. Misalnya menggunakan Node Decision Tree Learner yang kita pakai. Nanti data tersebut dilatih menggunakan model agar ia bisa belajar pola, aturan, dan hubungan antar variabel dengan tabel target. Nah, itu targetnya itu outcome-nya diabetes, pasiennya itu diabetes atau tidak diabetes. Nah,
Misalnya training tesnya itu kita memakai perbandingan 70% dan tes setnya itu 30%. Nah, dari kasus berarti sekitar 70% dari pasien itu akan dijadikan training set di mana data nanti dilatih menggunakan model Bayesian Tree Learner untuk mengetahui mana aja pola-pola yang termasuk diabetes atau tidak. Nah, cara kerjanya Bayesian Tree Learner itu eh, ada tiga, yaitu root, node, dan leaf, di mana langkah pertamanya itu adalah mengalgoritmakan dulu, cari fitur penting untuk memisahkan si pasien. Seperti contohnya pada data, dipisahkan mana pasien yang glukosanya tinggi dan BMI-nya tinggi, serta usia juga jadi faktor utamanya. Langkah kedua, nanti data dipisahkan berdasarkan kondisinya. Misalnya pasien dengan kadar glukosa lebih dari 150 itu diklasifikasikan sebagai diabetes. Sedangkan pasien dengan BMI kurang dari 25 dan usia muda itu juga diklasifikasikan sebagai yang tidak diabetes. Nah, nanti setelah udah tiap ujung cabang ini berisi prediksi mana pasien yang diabetes, mana yang tidak dengan angka 1 dan 0, em, maka bisa dilakukan outputnya, dilanjutkan ke dilakukan tes dengan data lain menggunakan Bayesian Tree Predictor. Nah, Nah, melakukan analisis ini penting untuk mencegah overfitting, di mana overfitting itu adalah model hanya menghafal data lama tapi nggak bisa mengenali pasien baru. Kayak misal kalau kita pakai semua datanya itu untuk training test doang, nanti model akan kelihatan sempurna 100% benar, eh, tapi begitu ketemu pasien baru malah dia tidak bisa mengenali dan model bisa gagal total. Inilah mengapa perlu data diuji menggunakan subset yang berbeda dari data training dan data test untuk mengetahui apakah model mampu mengenali outcome baru berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Boleh di next, boleh selanjutnya. Baik, berikutnya masuk ke Berikutnya saya akan memberikan penjelasan dari input data pada Node Decision Tree Prediction dan hingga outputnya ke Node Scorer. Jadi setelah model terbentuk, Node Decision Tree Predictor akan mengambil data yang sudah melakukan training dan data uji yang belum pernah dilihat untuk dibuat klasifikasinya. Output yang dihasilkan adalah kolom baru berupa predictions outcome yang memuat hasil prediksi model. Kolom ini selanjutnya akan kita bandingkan dengan nilai outcome yang sebenarnya pada Node Scorer. Kolom itu di bawah sini. Ini di bagian predictions outcome. Kemudian output yang dihasilkan ini pada node scorer akan dibandingkan secara langsung dengan diagnosis asli atau kondisi aktual dari pasien. Pada bagian pertama yaitu confusion matrix, nilai 0 dan 1 pada kolom akan mempresentasikan status diagnosis pasien dengan status prediksi. Sedangkan pada baris nilai 0 dan 1-nya akan mempresentasikan status diagnosis pasien dengan kondisi aktual atau kondisi nyatanya. Dalam matriks ini, label 0 selalu mewakili status negatif diabetes atau pasien kondisi sehat, dan label 1 selalu mewakili status positif pasien diabetes atau kondisi sakit.
Pada tabel ditampilkan hasilnya yaitu diagnosis aktual pasien diabetes sebanyak 47 data, lalu diagnosis prediksi pasien tidak diabetes sebanyak 27 data, kemudian diagnosis prediksi pasien diabetes sebanyak 44 data, sedangkan diagnosis aktual pasien yang tidak diabetes sebanyak 113 data. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan nilai true false, positif, negatif yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya dari nilai skor kita juga bisa dapetin akurasi statistik. Dari nilai sini dijelaskan bahwa ada nilai dari true positif, true false positif, true negatif, dan juga false negatif dari data 1 yaitu yang diabetes dan data 0 yang tidak diabetes. Dari sini bisa dilihat bahwa untuk true positif atau yang diagnosisnya betul diabetes adalah 47 data, kemudian untuk yang false positif yaitu yang salah diagnosis tapi dia diabetes adalah 44 data. Kemudian ada true negatif yaitu yang diagnosisnya tepat dan tidak diabetes yaitu 113 data, dan yang false negatif yaitu yang diagnosisnya tidak tepat dan tidak diabetes adalah 27 data. Lalu selain itu di sini juga ada number recall yaitu adalah proporsi kasus positif aktual yang berhasil diidentifikasi dengan benar oleh modelnya. Di situ nilainya adalah untuk yang baris 1 untuk kasus 1 yaitu adalah 0,635. Berarti model ini bisa mengidentifikasi sebanyak 63,5% dari semua kasus yang harusnya masuk ke kelas 1 yaitu diabetes. Untuk yang baris 2 itu berarti modelnya ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 72% dari semua kasus yang seharusnya masuk ke kelas 0. Kemudian ada juga precision atau ketepatan, dia ini merupakan proporsi prediksi positif oleh model yang benar-benar positif. Jadi baris satunya ini ketika model memprediksi suatu kasus dinyatakan kasus 1 atau diabetes, prediksi benarnya itu sebanyak 51,6% dari seluruhnya. Kemudian ada juga sensitivity, ini sama kayak recall. Lalu ada juga specificity, yaitu proporsi kasus negatif aktual yang berhasil diidentifikasi dengan benar sebagai negatif oleh model. Di sini di baris 1, ketika kelas 1 itu adalah positif diabetes, model dengan benar mengidentifikasi sebanyak 72 kasus dari kasus yang negatif. Lalu untuk yang di baris 2, ketika kelas 0-nya itu positif, model dengan benar mengidentifikasi sebanyak 63,5% dari kasus negatif. Lalu ada juga F-measure, ini untuk menyeimbangkan precision dan juga recall, terutama pada data yang tidak seimbang. Kemudian ada mode akurasi. Ini akurasi itu adalah proporsi total prediksi yang benar dengan nilainya ini 0,693, yaitu model ini bisa membuat keputusan dengan persentase 69,3%. Kemudian dari node yang sama ini juga kita juga bisa mendapatkan flow variables yang di sebelahnya. Ya. Nah, dari flow variables ini ada nilai Cohen-Kappa yang menunjukkan ukuran kesepakatan antara prediksi dan juga label aktual dengan value-nya sebagai berikut 0,33 sekian. Kemudian juga ada jumlah prediksi yang salah yaitu sebanyak 71 data dan yang benar atau yang correct sebanyak 160 data. Lalu juga bisa dilihat errornya berapa banyak tingkatnya yaitu 0,30 sekian dan akurasinya yaitu 0,692 sekian, yang mana berarti di sini dalam persentase untuk errornya itu sebanyak 30% dan yang akurasinya sebanyak 69,3%. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai workflow yang kami buat di aplikasi Knime. Terima kasih.